Halo guys, selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga like maupun di share apabila penting. Kali ini kita akan membahas terkait tentang pasca pertandingan tim nasional Indonesia melawan China. Skor 1-0 itu sangat cukup ya untuk kita mengantarkan timnas kita ke round 4 lewat eksekusi penalti yang dilakukan oleh seorang Ore Romeni. Saya rasa itu sangat cukup tenang ya dalam melakukan eksekusi yang dilakukan oleh Romeni. Pertandingan sangat cukup berlangsungan cukup baik ya ketika skema penyerangan itu mayoritas dipegang oleh kita. Beberapa kali kita mencoba untuk mendobrak serangan dari berbagai sektor, terutama dari Ricky Kambuaya yang melakukan akselerasi sangat cukup baik ya. Dan juga tentunya ketika kita berhasil dengan menang melawan Cina 1-0, kita sudah mengamankan untuk maju ke round keempat. Terkait tentang permainan yang saya amati, timnas sangat begitu baik ya, karena saya rasa mungkin ini sebagai salah satu pertandingan yang sangat dikejutkan ya, karena melihat ketika skema pemain yang tampil itu di luar prediksi kita ya. Misalnya di posisi wingback kanan itu biasanya adalah Kevin Dick gitu ya, karena Kevin Dick sudah ada, tapi yang dimainkan itu adalah Jakob Sayuri gitu ya. Ini melihat bahwasannya seorang pelatih, tim jajaran pelatih itu sangat jeli ya untuk bisa memanfaatkan potensi pemain yang ada, dan terbukti ya Jakob Sayuri bermain cukup baik, bisa meredam lah istilahnya di sektor posisi sayap kanan, karena melihat itu banyak ya serangan-serangan tim Cina itu dari sektor sebelah kirinya Cina gitu, yang dilakukan oleh pemain yang muda itu yang berusia 18 tahun itu, tapi kita bisa redam gitu dengan sebaik mungkin. Dan yang berikutnya terkait tentang Diki Kambuaya ya. Diki Kambuaya saya rasa di sini ini menggantikan posisi Marcelino ya, karena Marcelino akumulasi kartu, jadi Diki Kambuaya berperan sebagai free roll ya. Diki menurut saya itu sebagai salah satu pemain yang sangat cukup menarik penonton ya, untuk bisa terpukau dengan penampilannya, karena berkat Ricky lah ketika dia melakukan eh, akselerasi maupun merebut bola itu di akhirnya kita mendapatkan yang namanya penalti. Oleh karena itulah kalau misalnya ketika menurut saya Ricky sebagai salah satu pemain yang istilahnya sangat cukup baik ketika menghadapi timnas China. Lalu juga jangan lupakan juga yang kaget juga debut dari seorang Beckham Putra ya. Beckham Putra dipercayai oleh seorang Patrick Kluivert masuk di babak kedua ya. Itu ada salah satu momen di mana dia melakukan akselerasi masuk ke dalam dan melakukan operan ke Kevin Dick, tapi sayangnya itu bisa diblok ya oleh kiper Cina. Itu mungkin kalau misalnya masuk itu bisa jadi asis pertama dia. Kalau kesan match pertama Beckham debut di timnas sangat cukup baik ya. Mungkin perlu untuk jam terbang lagi, akan diberi kesempatan supaya terbiasa dengan pertandingan-pertandingan timnas. Jangan lupakan juga trio back ya, trio back timnas kita yang sudah kokoh kokoh sebagai benteng pertahanan kita. Ada Rizky Ridho, lalu juga Jainsus maupun Justin Hubner, di mana ini tidak tergantikan ketika back ini tiga-tiganya main, kita mendapatkan yang namanya clean sheet untuk bisa mempertahankan dari segi pertahanan. Dan jangan lupakan seorang Emil Audero ini sebagai debut pertama, karena Martin pas akumulasi kartu kuning. Menurut saya Emil cukup baik ya dalam menjaga Mister Gawang, karena ada beberapa istilahnya serangan-serangan dari Cina itu Emil bisa untuk mengamankan. Dan ada yang suatu momen di mana ketika syuting dari jarak jauh itu ada pemain dari Cina melakukan syuting, namun itu saya rasa tuh bisa jadi masuk ya, tapi itu Emil bisa menepisnya dan akhirnya mengamankan bola. Ini istilahnya apa? Emil berhasil debut sangat baik di GBK, khususnya di Indonesia seperti itu. Dan yang istilahnya maestro di lini
tengah itu Joy Pelupesi. Joy Pelupesi menurut saya ini pemain yang sebenarnya tidak kelihatan ya, mungkin tidak terlalu tersorot, tapi sangat vital, sangat fundamental gitu dari segi perannya ketika lini tengah kita berhasil dia kuasai oleh Joy Pelupesi, sehingga ketika Joy ada itu Tom Haya bisa mengalirkan dan mendistribusikan bola secara tenang seperti itu. Kalau saya rasa ini menjadi salah satu pertandingan yang sangat bagus dan memupuk kita ya, agar chemistry kita bisa terus terbentuk untuk menatap di round 4. Akhirnya lah kita bisa masuk ya ke round 4, dan ini sesuai dengan perkiraan kita karena kita baru saja dan minim pengalaman ya di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, khususnya di ronde ketiga dan ronde keempat. Ini sangat realistis untuk kita masuk ke babak selanjutnya demi masuk ke tiket ke Piala Dunia. Itu saja sih, jangan lupa tekan tombol subscribe maupun like.